Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, di mana kita mengkaji tentang satu kitab Syama'ilun Nabi, kriteria sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa yang terkait dengan Rasulullah ada yang sifatnya umum. Ini yang kemudian disebut dengan sirah, biografi Rasulullah. Ada yang lebih spesifik, hanya membahas tentang kriteria sifat-sifat Rasulullah. Ini yang disebut dengan syama'il. Syama'il itu artinya sifat-sifat yang baik. Selain Rasulullah, ada istilah yang disebut dengan manaqib. Manaqib tokoh itu berarti hal-hal yang baik dari tokoh itu. Kalau syama'il ini istilah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ada dalailun Nabi, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin suatu saat nanti kita bisa mengkaji ini, dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian. Ada yang juga spesifik yang disebut dengan mukjizatun Nabi, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang terakhir juga secara spesifik disebut dengan khosois, kekhususan Rasulullah. Yang membedakan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Dan yang membedakan Rasulullah dengan manusia yang lain. Salah satu yang membedakan Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu itu adalah Rasulullah dan umatnya Rasulullah boleh sholat dimanapun di atas bumi ini. Tidak harus di tempat ibadah secara khusus. Jadi kalau kita melihat, yang ini kadang saudara kita sesama muslim, itu melihat dan kagum dengan non-Islam. Non-Islam itu jamaahnya tertata, terdata secara lengkap. Kelihatannya itu bagus, tapi sebenarnya itu adalah kelemahan. Kenapa? Karena kalau bukan peserta ibadah di tempat ibadah itu, tidak boleh. Tapi kalau orang Islam mau sholat dimanapun boleh. Entah itu di masjid, di musholla, bahkan sholat itu boleh dilanggar. Kalau istilah Jawa, langgar itu musholla. Jadi bahkan sholat itu boleh dilanggar. Mau sholat di jalan, di atas tanah, dimanapun boleh. Ini adalah kekhususan untuk Rasulullah dan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh merasa iri dengan agama lain yang itu kelihatannya bagus. Jamaah mereka, peserta mereka tertata, terdata, lengkap. Seperti orang kuliah, terdata, tertata. Siapapun tidak boleh masuk. Dan kalau ada peserta baru, dia daftar dulu. Kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itu kelemahan. Berarti mereka itu kayak seperti sekolah, kayak seperti kampus.
Tapi kalau umat Islam dimanapun ada tempat ibadah boleh. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang boleh sholat dimanapun, itu saja kadang-kadang masih. Sholatnya itu bukan 5 kali, tapi 4 kali. Kenapa subuhnya hilang? Enggak ya, kadang-kadang. Nah, yang tersenyum itu berarti merasa ini. Dulu pernah. Sekarang kita lanjut ke tema kita. Syama'ilun Nabi. Sifat-sifat karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas hadis yang nomor 1. Nanti akan saya loncati beberapa hadis. Kenapa? Karena dengan pertimbangan supaya cepat khatam. Terus pertimbangan yang kedua, hadis-hadisnya banyak yang mirip-mirip. Jadi nanti dari satu bab mungkin saya ambil beberapa hadis saja. Kenapa? Karena tadi hadisnya banyak yang mirip-mirip. Terus memang ada beberapa yang dianggap dhaif. Nah, yang kemarin sudah saya baca itu yang hadis yang nomor 1. Saya ulangi tentang sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, bahwa beliau sahabat Nabi Anas bin Malik ini cerita bagaimana keadaan Rasulullah itu. Laisa bitawilil ba'in, tidak tinggi amat, artinya tidak tinggi sekali. Wala bil qasir, dan tidak pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan tidak putih sekali. Wala bil adam, dan tidak coklat. Coklat sekali. Kalau coklat terlalu coklat itu namanya sawo matang. Semakin matang semakin menghitam. Bonyok. Wala bil ja'dil qatat, dan Rasulullah itu rambutnya tidak berintik. Al-ja'ad al-qatat itu berintik kayak seperti orang Afrika pada umumnya. Jadi orang Afrika, teman saya yang dari Afrika, kalau sisiran itu tidak seperti ini. Tapi kayak seperti garpu. Dimasukkan ke dalam, ditarik keluar. Supaya apa? Rambutnya itu tidak menempel ke kulit kepala. Dan itu kalau dibiarkan tetap dia mengembang. Mengembangnya ke atas dan ke samping. Tidak ke bawah. Wala bisa beti, rambutnya Rasulullah itu tidak lurus. Jadi antara berintik dan lurus. Ini yang sering disebut dengan rambutnya itu bergelombang. Nah, kalau rambut itu bergelombang itu kelihatannya lebih indah. Ba'athahullahu ala ra'si arba'ina sanah. Rasulullah diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun. Faqama bi Makkah asyra sinin, tinggal di Mekah 10 tahunan. Wabil Madinati asyri sinin, di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanah. Rasulullah wafat di awal usia 60-an. Ra'sihi wa lihiyatihi. Dan tidak ada di dalam kepalanya, di kepalanya dan di jenggotnya isruna sya'ratan baydha. Jadi tatkala Rasulullah wafat itu rambutnya masih hitam. Ubannya itu kira-kira hanya 20 biji, 20 helai. Tapi saya garis bawahi, kalau dalam hadis itu ada 4.
Apa tahu hadis itu? Semua dinisbatkan kepada Rasulullah. Satu, ucapan Rasulullah. Dua, perbuatan Rasulullah. Tiga, ketetapan Rasulullah. Takrir. Apa tuh takrir ketetapan itu? Ketika Rasulullah melihat sahabatnya, Rasulullah mampu merubah. Tapi dibiarkan. Itu tanda boleh. Itu namanya takrir. Terus yang keempat, yang terakhir, wasaf. Sifat. Sifat Rasulullah secara fisik itu termasuk hadis Nabi, tapi bukan sunnah Nabi. Artinya apa? Kalau ada orang tua belum, remaja juga tidak, tapi ubannya sudah lebih dari 20, bukan berarti dia ahli bid'ah. Bukan. Berlawanan dengan sunnah. Tidak. Maka tadi digarisbawahi bahwa sifat dan fisiknya Rasulullah itu masuk dalam kelompok hadis. Kenapa? Karena memang wasfun, sifat karakter secara fisik, syama'il, ini ada beberapa yang kita tidak bisa milih. Apa yang manusia tidak bisa memilih, maka di situ tidak ada nilai pahala dan juga tidak ada dosa. Artinya apa? Kalau ada sahabat Nabi yang kulitnya hitam, pesek pula, itu bukan berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena dia tidak ada pilihan. Kalau mau sih, saya itu maunya mancung, putih, ganteng. Muda terus, penggemarnya banyak. Maksudnya mahasiswa lo ya. Itu sih maunya. Tapi kan kita sudah lahir dengan kondisi seperti yang sekarang ini. Yang kemudian kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita hidup dalam keadaan sehat wal afiat. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Haddatsana Humaid bin Mas'ad Al-Basri. Telah bercerita kepada kami Imam Tirmidzi Hamid bin Mas'adah Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahab As-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu punya banyak pembantu. Ada yang bagian urusan keluarga, ada yang bagian nuntun kendaraan, ada yang bagian belanja, dan seterusnya. Sahabat Nabi Anas bin Malik bercerita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam roba'atan pertengahan. Roba'ah itu dari kata arba'ah. Dari kata arba'ah. Nah, kenapa kalau disebut roba'ah? Karena dia tengah-tengah antara atas dan bawah dan antara kanan dan kiri. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Kalau memanjang ke atas, itu berarti terlalu tinggi, itu juga jelek. Atau kurang tinggi, itu juga jelek. Atau terlalu gendut, mengembang ke samping. Makanya ada pepatah, berkembang itu tumbuh itu ya ke atas. Ada orang tumbuhnya itu ke samping. Itu sih bukan tumbuh, tapi berkembang. Jadi ke samping Rasulullah itu ideal. Tidak kurus, tidak gemuk. Ke atas, ke bawah Rasulullah tidak terlalu tinggi banget dan juga tidak pendek. Roba'atan. Laisa bitawili, tidak tinggi sekali, wala bil qasiri, dan tidak pendek. Hasanul jismi.
fisiknya Rasulullah baik. Wa kana sa'ru laisa bijadin wala sabtin. Dan rambutnya Rasulullah itu tidak berintik dan tidak. Kalau dalam hadis yang tadi dijelaskan Rasulullah itu tidak berwarna asmar. Artinya apa? Rasulullah itu cenderung putih. Tapi kalau terlalu putih bagi laki-laki itu jelek. Nah, terus kemudian idza masa yatakaffa'u. Kalau Rasulullah jalan, itu Rasulullah berjalannya kelihatan agak cepat. Jadi kalau dalam syarahnya yatakaffa, itu jalannya, itu posisi kaki kayak seperti nempel di tanah. Sebagai contoh, orang calon pemain sepak bola itu sudah bisa dilihat ketika masih kecil. Kalau dia jalan itu posisi kakinya kayak seperti nempel di tanah. Jadi kalau bahasa itu ukurannya itu ideal. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Plek, 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 plek. Jadi lu pernah ikut seminar tentang motivasi sedikit. Sampai cara jalan saja itu ada aturannya. Kalau jalan kok terlalu lebar itu jelek. Terlalu kecil langkahnya itu jelek. Kalau bagi laki-laki jalan itu terlalu sempit itu juga jelek. Nanti jadinya kayak melambai. Ada lagi orang itu jalan itu kayak seperti ngelayang. Jadi ada orang jalan itu kayak seperti mengambang. Laki-laki kalau jalannya itu kayak mengambang, itu kurang baik. Idealnya bagaimana? Kayak seperti orang turun dari atas. Jadi ketika nempel ke tanah itu kelihatan plek, 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 plek gitu. Jadi sampai kelihatan seperti ada iramanya. Tidak seperti orang naik ke atas. Kalau orang naik ke atas itu jalannya itu ngos-ngosan. Tapi kalau agak turun sedikit ke bawah, jalan itu kayak seperti nempel, plek, 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 plek gitu. Nah, orang kalau jalannya seperti itu biasanya kalau lari cepat, gerakannya sangat ideal, dan kemudian dia tidak mudah roboh. Kenapa? Karena posisinya tadi, kanan kiri, depan belakang itu sangat ideal. Yatakaffa'u. Pernah mungkin ya, ada yang melihat orang jalan itu kayak seperti ngelayang. Kayak seperti mengambang. Kalau bahasa Jawanya itu ngelayang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayak seperti agak mengambang gitu. Tapi ada orang itu tadi yang jalannya itu kayak seperti nempel di tanah. Jadi kalau ngangkat itu kuat, begitu nempel itu kuat sekali. Nah, itulah cara jalan yang baik. Artinya apa? Sampai cara jalannya Rasulullah itu kelihatan gagah. Kalau bahasa kerennya, macho. Jadi laki-laki yang tampak seperti laki-laki yang sesungguhnya. Jadi kalau ada laki-laki cara jalannya itu kok gemulai, melambai, itu pasti dilihat saja itu tidak enak. Kenapa? Karena yang ideal laki-laki itu ya kayak laki-laki, yang perempuan itu ya kayak perempuan. Kadang ada perempuan kelihatannya cantik, manis, tapi kemudian jalannya kelihatannya gagah. Kayak laki-laki, itu juga tidak enak dilihat. Kalau laki-laki jalan, kaki lurus ke depan, bukan belok ke kiri, yang kanan belok ke kiri, yang kiri belok ke kanan, itu cara jalannya perempuan. Jadi kalau perempuan jalan, itu kayak seperti melewati garis 10 cm. Tidak boleh ada garis 10 cm, terus lurus
kaki kanan kiri lurus menginjak garis itu. Itulah cara jalan perempuan yang ideal. Tapi kalau jalan laki-laki ada garis tengah 10 cm, kaki kanan tidak nempel garis, kaki kiri tidak nempel garis. Jadi posisinya sejajar kanan kirinya. Lurus gini. Tapi kalau perempuan jalannya set 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 ini. Itu cara jalannya yang ideal. Yang dulu pernah saya pelajari. Itu artinya apa? Kalau dia perempuan, itu berarti jalannya harus lurus. Menginjak tadi garis yang di tengah. Tapi kalau laki-laki, kalau jalan enggak, jangan sampai menginjak garis yang di tengah. Tapi itu idealnya. Tapi memang ada perempuan itu yang jalannya itu kayak seperti tadi, lurus. Itu yang memang kelihatannya jelek. Jadi perempuan tapi maco. Ada perempuan tapi kayak laki-laki jalannya. Ada pula laki-laki jalannya kayak tentu kurang enak. Kenapa? Karena idealnya laki-laki itu ya kayak laki-laki. Perempuan, iya kayak perempuan. Itu ideal. Kalau seandainya tabiatnya seperti itu bagaimana? Ya diusahakan supaya mengikuti umumnya. Kalau ada laki-laki kok melambai, nah dia harus diajari bela diri. Supaya apa? Badannya itu agak keker, kayak tidak gemulai. Terus dia dipaksa dilatih, nanti lama-lama bisa. Nah, kalau tidak percaya, tanya yang anaknya banyak. Kenapa? Karena yang anaknya banyak itu mesti punya pengalaman. Di antara anak-anaknya itu mesti ada satu atau berapa itu yang tadi. Mungkin laki tapi dia gemulai, melambai. Maka dia harus dilatih bagaimana jalan sebagaimana seorang laki-laki ketika dia laki-laki. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala. Haddatsana Waqi' qala. Haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra bin Azib qala. Ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat. Ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat. Min zilimmatin, dari zilimah. Zi itu artinya pemilik, zi, za, zu. Limmah itu artinya rambut yang tebal. Fi khullatin hamra, di dalam baju yang berwarna merah. Khullah itu baju yang terdiri dari 2 potong. Ada atasan, ada bawahan. Jadi bukan jubah. Tapi 2 potong, ada atasan, ada bawahan. Kalau dalam bahasa Arab itu yang atas disebut dengan rida, yang bawah disebut dengan izar. Yang kadang-kadang izar itu diartikan sarung. Artinya apa? Rasulullah itu kalau memakai baju seringnya memakai 2 potong. Ada untuk bagian atas sama untuk bagian bawah. Nah, ketika terdiri dari 2 potong itu disebut dengan khullah. Kalau 1 potong itu istilahnya jubah. Kalau 2 potong disebut khullah. Ada atasan, ada bawahan. Apa yang dipakai oleh Rasulullah? Warnanya hamra, warnanya merah.
Terus kemudian ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah memakai baju seperti itu. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Rasulullah memiliki rambut yang sampai nempel di pundaknya. Yadribu mankibaihi. Jadi sampai nempel di pundaknya. Ba'idun ma bainal mankibaini. Rasulullah itu pundak kanannya dan pundak kirinya ba'id. Ini istilah Arab. Ba'idun bainal mankibaini itu maksudnya pundaknya itu lebar. Lam yakun bil qasiri, tidak pendek, wala bitawili, dan tidak panjang. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah itu kalau memakai baju itu sangat rapi dan ideal. Dan fisiknya Rasulullah itu sangat ideal. Kalau Rasulullah memakai baju sangat rapi dan kemudian fisiknya Rasulullah itu sangat ideal. Pundaknya Rasulullah itu lebar. Kenapa kok lebar? Ya memang kalau laki-laki pundaknya lebar itu kelihatan lebih gagah. Coba kalau ada laki-laki pundaknya itu sempit. Semakin ke bawah malah semakin membesar. Maka kelihatannya tidak ideal, tidak gagah. Jadi Rasulullah itu secara fisik itu sangat gagah. Pundaknya lebar dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Itu para sahabat Nabi itu menceritakan bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti terakhir nanti kita akan membuat urutannya. Tapi tidak usah menyesal ya. Wah, seandainya kalau saya seperti itu mungkin keren ya. Tidak usah ya. Yang sekarang ada ini disyukuri dan dinikmati aja. Hadis berikutnya. An Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Qala, ia bercerita, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasiri. Rasulullah itu tidak tinggi dan tidak pendek. Terus sasnul kafaini wal qadamaini. Sasnul kafaini wal qadamaini. Telapak tangan Rasulullah dan telapak kakinya Rasulullah itu tebal. Sasnun itu artinya tebal. Dahmur roksi. Rasulullah itu kepalanya besar. Dahmul karodisi. Dan kemudian tulang-tulangnya Rasulullah, persendian-persendiannya Rasulullah itu besar. Tawilul masrubati. Panjang masrubahnya. Apa itu masrubah? Bulu yang ada di dada. Ada laki-laki yang punya bulu di dada, ada yang tidak punya. Umumnya, kalau ada laki-laki, terus kemudian dadanya itu berbulu, maka semakin kelihatan dia itu laki-laki. Jadi bahasa kerennya apa? Maco. Nah terus bulu dadanya Rasulullah
itu agak panjang. Tawil masrubati. Jadi tidak hanya ngumpul di dada, tapi terus kemudian memanjang ke bawah sedikit sampai di atas pusar. Yang cerita ini siapa? Yang cerita adalah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Thalib itu anaknya banyak, terus miskin. Jadi ekonominya pas-pasan. Untuk ukuran Quraisy Mekah dia tergolong miskin. Akhirnya apa? Abbas paman Nabi dan Rasulullah datang menemui Abu Thalib. Lapor, wahai paman, paman anaknya banyak. Saya ingin membalas jasa paman. Saya ingin mengasuh sebagian dari anak paman. Maka Abu Thalib menjawab, silahkan ambil anakku, kamu asuh. Kamu pilih yang mana terserah. Kecuali yang ini jangan. Nah, Abu Thalib menyebut satu nama. Namanya Aqil. Kenapa? Karena bisa jadi yang satu ini Aqil. Nah, ini yang paling disayang oleh Abu Thalib. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian memilih Ali. Maka Ali bin Abi Thalib sejak kecil hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama itu ada kemungkinan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ini dia melihat bagaimana jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu hampir tidak pernah kelihatan tidak pakai baju atasan. Anas bin Malik yang sejak kecil menjadi pembantunya Rasulullah, itu beliau cerita tidak pernah melihat Rasulullah tidak pakai baju atasan kecuali satu kali. Ketika Rasulullah itu sangat bahagia, maka Rasulullah itu langsung berdiri terus kemudian menemuinya. Aurat laki-laki itu batasannya apa? Pusar sampai lutut apa pusar dan lutut? Pusar sampai lutut. Berarti apa? Nah, sebenarnya kalau pusar ke atas kelihatan itu bukan bagian dari aurat. Tapi tadi idealnya tetap ditutup. Kenapa? Karena untuk kesopanan. Kenapa laki-laki ke auratnya lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan? Itu banyak sekali hikmahnya. Kenapa? Karena memang laki-laki itu ya memang tugasnya yang keras-keras itu ya. Ke sawah, nyangkul, berujul, memikul. Dan seterusnya. Kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib tadi. Idza masa takaffa'a. Tatkala Rasulullah jalan, itu jalannya agak cepat. Jadi agak cepat seperti turun. Takafuan. Ini taukid penegasan dari kata takaffa'a tadi. Ka'anna mayanhattu min sobabin. Seperti turun dari atas. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Belum pernah aku melihat cara jalan seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Artinya apa? Cara jalannya Rasulullah itu jauh lebih indah, lebih baik dibandingkan dengan kalau perempuan itu Pragawati. Kalau laki-laki apa namanya? Peragawan.
Jadi Rasulullah cara jalannya itu jauh lebih indah dibandingkan dengan peragawan. Dilihatnya enak, kelihatan gagah. Nah, nanti laki-laki silahkan belajar bagaimana cara jalan yang ideal. Barangkali ada yang mau. Kalau ada pelatih, barangkali bisa dicoba cara jalan yang ideal tadi. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al-fami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulutnya besar. Azimul fami dan besar mulutnya. Kultu ma terus ashkalal aini loncat tadi ya. Daliul fami mulutnya besar, ashkalal aini dan matanya besar. Besar bukan berarti muncul ke depan, bukan. Tapi kanan kirinya itu lebar. Manhusal akibi. Terus kecil tulang kakinya, tumitnya itu tipis. Qala Syu'bah. Syu'bah ini kemudian saya bertanya kepada Simak ini, ma daliul fami? Apa yang dimaksud dengan daliul fami? Nah, daliul fami itu artinya azimul fam. Jadi mulutnya Rasulullah itu besar. Dia bertanya lagi, ma askalul ain? Apa yang dimaksud dengan askalul ain? Dia menjawab tawilu syakil aini. Jadi matanya Rasulullah ini memanjang. Qultu ma manhusul akibi. Apa yang dimaksud dengan manhusul akib? Maka beliau menjawab qalilul lahmil akibi. Jadi sedikit daging di tumitnya. Ada ndak orang itu yang tumitnya tebal? Tentu ada. Apakah itu baik? Ya kalau secara fisik itu ya kurang baik. Tumitnya kulit dagingnya banyak, tapi terus kemudian telapak kakinya malah tipis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik itu memang sangat kelihatan sebagai seorang laki-laki. Kalau dimulai dari kepalanya, ya rambutnya Rasulullah itu ikal bergelombang. Jadi dia tidak lurus, tapi juga tidak berintik. Terus agak sedikit panjang. Umumnya Rasulullah itu rambutnya agak panjang. Memang kadang-kadang ada cerita Rasulullah itu yakusu sa'rahu. Rambutnya itu sangat pendek. Jadi habis dipangkas. Tapi yang umum lagi Rasulullah itu rambutnya agak panjang sampai nempel pundak. Nah terus kemudian kepalanya Rasulullah itu kelihatan besar. Bola matanya itu kelihatan lebar. Memanjang kanan kirinya. Terus kulitnya itu cenderung putih. Tulang-tulangnya semuanya kelihatan besar. Pundaknya kelihatan lebar. Nah ini berarti penampilan secara fisik itu sangat sempurna.
Terus kemudian mulutnya Rasulullah itu kelihatan sebagai seorang laki-laki. Jadi mulutnya itu lebar. Tapi tentu tidak terlalu lebar banget ya. Tapi laki-laki kalau mulutnya itu kecil, nyupli, ya, itu tentu tidak ideal. Nyupli ini ke bahasa Jawa ya, kelihatan kecil. Kan ada orang itu yang mulutnya itu kelihatan kecil. Pipi kanan kirinya lebar, sementara mulutnya itu kelihatannya kecil. Ini bagi seorang laki-laki tentu tidak ideal. Tulang-tulangnya Rasulullah kelihatan besar semuanya. Jadi pergelangannya, terus sampai kemudian pundaknya, terus kemudian sampai mata kakinya itu tulangnya kelihatan. Tapi tadi ini adalah bentuk fisik yang ideal. Ada yang ingin punya bentuk fisik seperti itu? Jawabannya ingin boleh. Tapi merubah yang sudah ada tidak mungkin. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarani, bercerita kepadaku Al-Laits bin Sa'ad an Abi Zubair, dari Abu Zubair, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala auridu alayyal anbiya'u, telah ditunjukkan kepadaku para nabi. Ini tatkala Rasulullah Mi'raj. Tatkala Rasulullah Mi'raj, jadi Rasulullah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi-nabi terdahulu. Faida Musa alaihi salam, Rasulullah melihat Nabi Musa alaihi salam darbun minar rijali. Darbun minar rijali sebagaimana pada umumnya laki-laki. Ka'annahum mirrijali syanu'ah. Nabi Musa itu seperti laki-laki dari kabilah Sanu'ah. Kabilah Sanu'ah ini salah satu kabilah di Yaman. Yaman ini terkenal dengan, jadi bentuk fisiknya tidak pendek, tidak tinggi, tidak putih, tidak hitam, tidak gemuk umumnya. Nah, terus ada penjelasan tentang darbun minar rijali. Apa yang dimaksud dengan darbun minar rijali? Darbun minar rijali itu maksudnya adalah Nabi Musa itu orangnya sangat serius. Kalau istilah Arabnya itu madin fi amrihi. Orangnya itu kelihatan serius. Serius dengan urusannya. Tapi secara fisik, nah Nabi Musa tadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak hitam, tidak putih, tidak gemuk, dan tidak kurus. Jadi menrijali sanu'ah. Rasulullah melanjutkan waraitu Isa bin Maryam alaihi salam. Dan aku melihat Nabi Isa bin Maryam. Fa'idha akrabu man ra'aitu bihi syabahan. Ternyata orang yang paling mirip dengan Nabi Isa itu adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Siapa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini? Dia sahabat Nabi dari kabilah Taif. Sukunya Bani Zakifah dari Taif. Dia datang menemui Rasulullah diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bernegosiasi dengan Rasulullah ketika Rasulullah akan masuk kota Mekah menunaikan ibadah umrah yang kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy.
Nah, salah satu yang diutus tadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, beliau Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam pada tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah. Jadi tatkala ketemu dengan Rasulullah, dia tidak langsung masuk Islam. Dia masuk Islam belakangan. Nah, fisiknya sahabat Nabi ini Urwah bin Mas'ud diceritakan oleh Rasulullah itu Nabi Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud ini. Tapi masalahnya Urwah bin Mas'ud itu seperti apa orangnya? Nah, nanti kapan-kapan kita cerita. Wa ra'aitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat Nabi Ibrahim, fa idza aqrabu man ra'aitu bi sabahan sahibukum. Ternyata orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sahabat kalian. Yang dimaksud dengan sahabat kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk tawaduk dari Rasulullah. Rasulullah kalau memanggil umatnya, murid-muridnya itu dengan panggilan sahabat, teman. Sahabat itu kan temannya. Maka Rasulullah juga sering menggunakan kata ini, sahibukum. Yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah teman kalian. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraitu Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku melihat malaikat Jibril. Faida akrabu man ra'aitu bihi sabahan. Ternyata yang paling mirip dengan malaikat Jibril adalah, ada yang tahu siapa? Dihyah Al-Kalbi. Sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang paling tampan. Kalau malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, seringkali dalam wujud Dihyah Al-Kalbi. Lalu bagaimana para sahabat Nabi bisa membedakan itu Dihyah Al-Kalbi asli atau malaikat Jibril sedang menyamar menjadi Dihyah Al-Kalbi? Para sahabat Nabi tahu dari mana? Nah, para sahabat Nabi ngertinya dari Rasulullah. Karena nanti Rasulullah akan cerita itu yang datang itu adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena kalau malaikat Jibril yang datang itu tidak pakai jarak. Jadi tiba-tiba langsung muncul. Mak beduntuk. Itu kalau bahasa Jawanya. Jadi keluar langsung hilang. Tiba-tiba muncul di depan pintu. Tidak seperti orang pada umumnya. Kalau orang itu kan nanti kelihatan kan ada bekasnya. Nanti kalau dia keluar nanti bisa dilihat kemana perginya. Tapi kalau malaikat Jibril keluar dari pintu terus hilang. Nah, sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi ini terkenal paling tampan. Maka dia yang dipilih oleh Rasulullah untuk mengirim surat ke Romawi. Kenapa? Karena orang-orang Romawi itu sangat senang dengan fashion. Maka Rasulullah mengirim Dihyah Al-Kalbi. Artinya apa? Kalau Romawi senang dengan fashion, maka Islam punya orang yang paling ganteng, yaitu Dihyah Al-Kalbi ini. Kalau Persia itu senang dengan pegulat. Orang-orang yang kelihatannya sangar, kuat. Nah, Rasulullah yang dikirim bukan Dihyah Al-Kalbi, tapi sahabat Nabi yang lain. Kita lanjutkan. Haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Yasbashar dan seterusnya, an Sa'id Al-Jurairi qala, Sami'tu Abu Tufail, saya mendengar Abu Tufail yaqulu,
Dia berkata, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi." Dan tidak ada orang lain yang pernah melihatnya kecuali aku. Qultu, saya bertanya, sifhuli, ceritakan kepadaku tentang bagaimana Rasulullah itu. Maka beliau menjawab, karena abyadho, Rasulullah itu putih, malihan, tampan, muqassadan, pertengahan. Muqassadan, pertengahan. Hadis yang terakhir, Ani bin Abbas, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, qala, karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aflajasan yata ini. Rasulullah itu gigi-giginya renggang, bagian kanan dan kiri. Sanyata ini itu pertemuan antara gigi depan sama gigi belakang. Nah itu agak renggang. Idza takallama ru'ya kan nuri. Kalau Rasulullah berbicara, maka kelihatan seperti bercahaya. Ia khruju min baini sanayahu, yang keluar dari sela-sela gigi yang renggang tadi. Apakah boleh punya gigi yang renggang? Kalau memang asli seperti itu, ya tentu boleh. Tapi ada orang supaya giginya kelihatan indah. Karena giginya itu nempel lengket semuanya. Nah itu kelihatannya kurang indah. Maka dia kemudian melakukan operasi gigi, nah giginya itu terus kemudian digergaji. Sela-sela gigi digergaji supaya ada renggang dan kelihatan lebih indah. Kalau seperti itu tentu jawabannya tidak boleh. Saya kembali ke yang tadi. Rasulullah memakai baju merah. Ada yang pernah nanya, apakah memakai baju merah bagi laki-laki itu tidak makruh? Bisa iya, bisa tidak. Nah, dijelaskan tadi Rasulullah itu memakai baju warna merah, tapi ada tapinya, ada garis-garisnya. Garis-garisnya itu kalau tidak salah warnanya kayak kehitam-hitaman. Tapi kalau dia warnanya merah, tidak ada campuran yang lain, dan merahnya itu mencolok, nah bisa jadi ini yang dimakruhkan. Tapi kalau dia warna merah, terus kemudian ada campurannya dengan yang lain, apalagi ada garis-garisnya. Orang Afrika yang suka baju bergaris itu Maroko. Kalian lihat di YouTube itu, ya. Itu biasanya suka. Laki atau perempuan itu pakai baju bergaris, tapi garisnya besar-besar. Terus kemudian ada penutup kepalanya. Itulah adat pakaian mereka. Mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf bila ada khilaf, dan mudah-mudahan kita bisa lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tadi apapun yang menjadi alasan kita mencintai Rasulullah, itu semuanya ada pada Rasulullah. Secara fisik Rasulullah itu sempurna. Dan secara akhlak Rasulullah juga sangat sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.